Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alat dini kullih walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul asmaul husna wa sifatul ula. Wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, khairul wara wa tabi'iyya wa nabiyur rahmah wal huda syafi'ul masyamul likulli man amana bihi wahtada. Sholawatullahi wa salamah ngalaihi wa ala abaihi wa ihwanihi min nabiyina wal mursalin wa ala alihi wa sa'iri sahabatihi wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi fadlika wa judika ya karim. Amma ba'du. Wa ya ayyuhal mu'minuna taqullaha haqqa tuqatih. Shadaqallahul azim. Asyiral muslimin rahimakumullah. Sebelum khutbah kita mulai, marilah kita sebagai hamba Allah yang paling sempurna, tidak ada henti-hentinya selalu mengucapkan syukur kepadanya. Bahwasanya kita semuanya pada saat ini dikasih kenikmatan, kesehatan, kesempatan sehingga bisa menjalankan apa yang diperintah-perintah Allah SWT, yaitu menjalankan ibadah, mendengarkan khotbah dan salat berjamaah di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Ta'ala dan semua dosa-dosa kita diampuninya. Tidak lupa pula sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW yang mana telah berjuang tentang dinul Islam. Dan tidak lupa pula yang selalu kita tunggu-tunggu pertolongannya, syafaatnya di dunia ini apalagi di akhirat nanti. Allahumma amin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Bulan ini adalah bulan Rajab, bulan yang penuh sejarah. Maka untuk itu dari khotib menyampaikan wasiat khususnya pribadi dan umumnya kepada seluruh jamaah yang hadir di masjid yang mulia ini. Marilah di bulan Rajab ini menambahkan takwa kita kepada Allah Ta'ala sebenar-benarnya takwa sesuai dengan kemampuan masing-masing. Dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Al-Quran telah menceritakan kepada kita kisah orang-orang sebelum kita dan sesudah kita, seperti yang disebutkan firman Allah dalam surat Yusuf ayat 3 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal qur'ana wa in kunta min qablihi laminal ghafilin, yang artinya kami mengisahkan kepadamu sebaik-baik kisah bersamaan dengan apa yang kami wahyukan kepadamu di dalam Al-Qur'an ini, sedang kamu pada waktu sebelumnya tidak pernah memilikinya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Allah telah menyebutkan dalam kitab Al-Quran bahwa Dia pernah menurunkan beberapa kitab suci dan mengutusnya beberapa rasul dan nabi untuk membawa keterangan, penjelasan dan mukjizat untuk mengajak seluruh umat manusia supaya menyembah Allah semata dan untuk meninggalkan sesembahan selain Allah. Dan begitu pula Allah menegakkan keadilan di dunia ini.
Akan tetapi sebagian orang masih banyak yang tidak menerima petunjuk dari Allah dan Rasul-Nya, tidak mau mempercayai kitab-kitab Allah, dan malah seolah-olah dia tuli atau buta, tidak mengetahui, sehingga mereka disiksa dengan berbagai jenis siksaan seperti yang disebutkan dalam firman Allah dalam surat Al-Ankabut ayat 40 yang artinya, maka setiap orang dari mereka kami siksa karena dosanya masing-masing. Di antara mereka ada yang kami kirim hujan batu kerikil, di antara mereka ada yang dibinasakan oleh petir yang keras, dan antara mereka ada pula yang kami masukkan ke dalam bumi, dan di antara mereka ada pula yang kami tenggelamkan di lautan. Dan Allah tidak pernah menzalimi mereka, akan tetapi mereka sendirilah yang menzalimi pada diri sendirinya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, maka untuk itu Allah membuktikan kebenaran diutusnya para nabi dan rasul. Allah sengaja menurunkan berbagai mukjizat kepada mereka agar mereka mau mempercayai kerasulan dan kenabian para rasul dan nabi yang diutus kepada umatnya masing-masing. Di antaranya Allah telah menciptakan salah satu makhluk manusia yang dibuat dari tanah dengan perkataan Allah bersabda, Allah berfirman dengan ucapan jadilah engkau. Akhirnya jadilah sebuah makhluk Allah yang paling sempurna, yaitu manusia yang bernama Adam. Kemudian menciptakan Hawa, diambilkan dari tulang rusuk Adam, dan juga menjadikan Isa dari seorang ibu yang dilahirkan seorang ibu yang tidak berayah atau tidak mempunyai ayah. Tetapi yang disebut di dalam firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 959 yang bunyinya inna masalala Isa indallahi kamasalil adama khalaqahu min turabin tsumma qala lahu kun fayakun, yang artinya sesungguhnya permisalan kejadian Isa di sisi Allah adalah semisal dengan kejadian Adam. Ia dijadikan dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya jadilah engkau, maka jadilah ia. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, selain itu Allah juga memberikan mukjizat kepada Musa alaihissalam berupa sebuah tongkat dari kayu yang akhirnya bisa berubah menjadi bentuk, yaitu bentuk ular karena izin Allah Ta'ala. Selain itu Allah juga menjadikan angin tunduk kepada Sulaiman sehingga Sulaiman dapat pergi kemana saja dengan naik angin dengan berpelan-pelan. Sebab Allah juga berfirman dalam surat Ash-Shad ayat 36 yang bunyinya wasyakarna lahur riha tajri bi amrihi rohan haitsu asyab, yang artinya maka kami tundukkan angin bagi Sulaiman. Angin itu dapat membawanya dengan lemah lembut menurut perintahnya kemana saja yang ia kehendaki. Hadirin kaum muslimin rahimahullah, Sulaiman dan seluruh tentaranya yang ada tidak terhitung jumlahnya dapat mengendarai angin kemana saja pun dia yang diinginkan. Kemudian mukjizat Isa alaihissalam diberi mukjizat yang dapat berbicara mulai sejak lahir dari ibu, berbicara sesuai selayaknya sebagai orang dewasa. Dan Isa bisa menyembuhkan orang tuli dan juga bisa menyembuhkan orang belang dan juga bisa menghidupkan orang yang sudah mati karena izin Allah Ta'ala. Adapun mukjizat yang diberikan kepada Nabi kita Muhammad SAW tidak terhitung berapa jumlahnya. Kita semua kalau sering bisa
Kalau sering membaca sejarah-sejarah Nabi kita Muhammad SAW, tentu saja tidak bisa menghitung berapa jumlah mukjizat yang diberikan kepada beliau. Sepertinya terpencarnya dari air dari jari-jarinya beliau, seperti pembuktian pada saat beliau wudhu, banyak sahabat-sahabat yang menodai air dari wudhunya beliau, kemudian untuk wudhu atau bisa diminum, karena itu adalah bisa menyembuhkan segala penyakit. Dan beliau mempunyai hidangan yang sedikit, tapi bisa dihidangkan untuk berapa orang banyak, yang semua itu akan kekenyangan, dan makanan itu tidak bisa habis, semuanya kenyang. Sedangkan jumlah mereka yang sangat banyak, sama heran kenapa hidangan Rasulullah udah banyak dimakan, kenyang, tidak bisa habis. Kemudian mukjizat yang kedua adalah sebuah anak unta yang merintih di depan beliau, yang mana anak unta itu mengadu nasibnya. Kemudian satu lagi yang mukjizat tidak bisa terbayangkan untuk kita semuanya, mukjizat yang besar yang diberikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yaitu diturunkannya Al-Quran Al-Karim kepada beliau yang diterimanya atau diwahyukan dari Allah Ta'ala. Dalam kitab suci itu Allah mementang semua makhluk terdahulu dan yang kemudian untuk mendatangkan satu surat seperti yang ada di dalam Al-Quran. Ketika mereka tidak mampu mendatangkan sebuah surat yang sefasih bahasa Al-Quran, maka Allah menentang mereka, menentang satu ayat yang seperti ayat Al-Quran. Ternyata semua tidak bisa melakukannya, tidak mampu untuk melakukannya. Kalau mukjizat yang diberikan kepada para nabi, para rasul sebelum Nabi Muhammad SAW hanya berlaku semasa hidup para nabi yang diberi wahyu. Tapi wahyu yang diberikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW tentu saja berlaku hingga sepanjang masa. Dan apa yang diberikan Al-Quran harus diyakini kebenarannya untuk sepanjang masa. Seperti yang diberitakan Al-Quran tentang berbagai kejadian yang gaib, yang tidak dapat dilihat dengan kasat mata, seperti mukjizat Isra Mi'raj yang tidak dapat diterima oleh akal pikiran manusia yang tidak beriman. Tetapi orang-orang yang beriman dapat membenarkan karena iman mereka. Mukjizat Isra Mi'raj adalah kisah perjalanan beliau Nabi Muhammad SAW, yaitu berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dilanjutkan hingga ke langit ketujuh sampai di Muzdalifah. Di dalam perjalanan pada malam hari itu beliau diperlihatkan berbagai tanda-tanda keagungan Allah alam semesta yang punya hak. Sesungguhnya tanda-tanda itu merupakan berita gaib yang hanya dapat diterima oleh orang-orang yang meyakini dan mempunyai keimanan yang sebenarnya, bukan orang-orang yang mengingkari. Adapun kisah Isra Mi'raj disebutkan dalam firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 1, yaitu yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi ngabdihi lailam minal masjidil harami illa masjidil aqsa ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu wasyamiul basir, yang artinya Maha suci Tuhan yang menjalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang kami berkati di sekitarnya, untuk kami memperlihatkan kepadanya sehingga dari tanda-tanda kekuasaan kami, sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, firman Allah yang satu ini dimulai dengan kalimat tasbih sebagai tanda betapa sucinya dan agungnya zat Allah. Demikian pula jika salam sedang kagum kepada sesuatu
maka beliau bertasbihlah dengan bertakbir seperti yang diajarkan di Al-Quran. Berdasarkan hadis-hadis yang sahih, para ulama Islam meyakini bahwa perjalanan beliau Nabi Muhammad SAW adalah perjalanan roh dan jasad beliau dengan mengendarai buruk hingga ke Masjidil Aqsa. Di sana beliau melakukan sholat berjamaah bersama para nabi. Beliau sebagai imam dalam sholat berjamaah itu. Kemudian beliau dinaikkan ke langit bersama Jibril alaihissalam. Di sana beliau menerima perintah sholat 5 waktu yang diwajibkan bagi beliau dan semua umatnya. Beliau juga menerima perintah wudu menurut sumber yang sahih. Ditetapkan sholat 5 waktu adalah sebagai pengganti sholat 50 waktu, tetapi pahalanya tetap sama menjalankan 50 waktu. Kemudian beliau menyaksikan berbagai masalah yang agung seperti yang disebutkan dalam sabdanya yang bunyinya, ra'aitu lailatan usriya bi rijalan taqridu syafahum fi maqariri minnar, yang artinya pada malam ketika aku diisrakan, maka aku melihat sejumlah lelaki yang menggaruk-garukkan mulutnya mereka dengan menggaruk dari api neraka. Kemudian bertanya kepada Jibril, "Qultu ya Jibril." Kemudian Jibril menjawab, "Mana haula iqala huwa la ulai qatabau ummatika ladina yaquluna ma la taf'alun." Yang artinya, apakah hai Jibril, siapakah mereka itu? Lalu Jibril menjawab, mereka adalah para ahli pidato dari umatku yang suka mengatakan sesuatu yang tidak pernah mereka lakukan. Inilah tanda-tanda yang ditujukan pada Rasulullah SAW. Pertama kali aku katakan kepada diriku, kemudian aku katakan kepada para da'i, para pembimbing, para ulama, para penanggung jawab syariat ini, dan para penguasa muslim. Di manakah kita menempatkan kita terhadap hadis di atas? Apakah kita hanya percaya dengan kebenaran hadis di atas, kemudian kita tidak mempraktekannya dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga tutur kata kita bertentangan dengan perbuatan kita? Kalau orang umum dapat dibenarkan ketika menjauhi perbuatan jahat dan melakukan perbuatan baik saja, maka kita pun juga demikian. Akan tetapi kita wajib menyuruh yang baik dan melarang yang mungkar. Tetapi tidak sama antara yang mengetahui dengan yang tidak mengetahui. Siapapun yang bertambah ilmunya tetapi tidak bertambah petunjuknya, maka ia makin bertambah jauh dari Allah Ta'ala. Perumpamaannya adalah bagi seorang yang mengajari kebaikan pada orang lain, tetapi ia tidak mau melakukannya sendiri, maka ia bagaikan lampu yang menerangi orang lain, akan tetapi membakar pada diri sendiri. Dalam masalah ini Imam Tabi'in Al-Hasan Al-Basri berkata, siksa yang diderita pada ulama ketika di dunia adalah matinya hati mereka karena berharap mendapat dunia dengan melakukan amal-amal akhirat. Hadirin sidang Jumat berbahagia, memang rasanya berat menjadi para da'i, tapi mudah-mudahan semoga Allah melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, beliau juga bersabda, pada malam Isra'ku aku melihat sejumlah orang yang berteriak-teriak seperti binatang ternak. Dia sambil memakan rumput kering, kayu zakum dan zatab dari neraka jahanam. Kemudian tanya aku kepada Jibril, siapakah mereka wahai Jibril? Jawab Jibril,
mereka adalah orang-orang yang menahan zakat harta mereka. Allah tidak pernah menganiaya, tetapi mereka menganiaya dirinya sendiri. Inilah yang kedua, Rasulullah ditunjukkan keajaiban dengan gaib, yaitu orang yang menzakatkan atau yang menerima amanah, kalau segera tidak disalurkan akan mendapat suatu siksaan yang sangat berat. Kita melihat di lingkungan kita khususnya atau di masjid kita ini, marilah bagi pengurus masjid yang punya amanah, bila mana mempunyai wasiat-wasiat atau sedekah-sedekah dari hamba-hamba Allah, segeralah disalurkan sesuai dengan syariatnya. Karena masih banyak sekali kita lihat di masjid-masjid lingkungan kita, banyak yang infaknya besar sekali, berpuluh-puluhan juta, bahkan mencapai ratusan juta, tapi mengendap berapa lama, ada yang sebulan, ada bahkan setahun. Itu bahkan menjadi kebanggaan suatu kepengurusan masjid. Padahal kebanggaan itu adalah tidak tahu di balik itu adalah suatu siksaan yang besar. Karena Rasulullah SAW langsung melihat, pada malam aku diisrakan, aku bertemu dengan sejumlah orang-orang yang menanam dalam sehari, dan mereka menuai hasilnya dalam sehari. Setelah mereka menuai hasilnya, maka tanamannya kembali keadaan semula. Inilah orang yang punya sedekah. Kalau nggak segera disalurkan, di sini ibaratkan menanam padi, sehari akan panen sehari juga, berarti akan lekas mendapat pahalanya. Kemudian ada lagi, tanyaku, siapakah mereka wahai Jibril? Jawab Jibril, mereka adalah orang-orang yang menyedekahkan harta mereka di jalan Allah. Tidak satu sedekah pun yang mereka keluarkan, melainkan Allah segera menggantinya dengan yang lebih baik, dan Dia adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Karena itu selamat berbahagialah bagi orang-orang yang suka bernafkahkan hartanya di jalan kebaikan demi untuk mendapatkan ridho Allah Ta'ala. Kemudian di dalam perjalanan lagi, beliau dilihatkan suatu keajaiban kebaikan yang sangat menakjubkan, yaitu Isra Mi'raj. Beliau diperlihatkan langit yang paling tinggi, termasuk surga, neraka, Sidratul Muntaha, para malaikat, para nabi, dan pandangan-pandangan yang sangat betul-betul menakjubkan, yang kesemuanya itu menunjukkan betapa agungnya dan betapa kuasanya zat Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Hadirin kaum muslimin rahimahullah, demikianlah khutbah singkat tentang mukjizat Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan sedikit keterbatasan waktu ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya, sehingga kita semua yang bisa mengambil hikmahnya. Semoga Allah selalu membimbing kita dan dalam lindungannya, agar kita mendapatkan rahmat, maghfirah dan ridhonya, dan kita bisa selamat dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima bihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilatahu wa innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittiqati wal insafi bi qablin matin. Asyhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammad
Muhammadan abduhu wa rasuluhu mab'utsu rahmatan lil alamin. Amma ba'du. Wa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amri bada'a bi nafsi wa sanna bi malaikatin sabikati liqusih wa qullahu ta'ala bi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'ina wa tabi'it tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma birlana dunubana wa libadaina warakamma kamar wa syurah wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wa mu'minat amin wa tabi bainana wa bainahum bil khairat rabbi fir barkam anta rahimin. Allahumma radini qadai ka barik li fi ma qudira wa la takhira ma jalta. Allahumma inni asal karamatan ini diktati bi qalbi samdi wa tarutu binatangani. Allahumma sekal iman napingan wadan cepat iman bangun bulan. Allahumma bini balani karamik anini bi batika wa Allahumma angina lan dikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ini asal da wa tuqa wa la ngafa balgina. Allahumma ini asal ngafa wa ya tabidini dunya wal akhirah. Allahumma nas'aluka al-jannah wa na'udzu bika syarrika wan nar. Allahumma ajirna nar, Allahumma ajirna nar, Allahumma ajirna nar. Allahumma nangawong tukul ani, Allahumma ngawong tukul awang karim. Allahumma tabil muruna wa tangadrika surga wa jangan pada solikin. Allahumma arinal haqqa haqqa wajhati bangah wa arinal batila batila wa jangan riba. Allahumma barik lana bi rojaba wa sabana wa balikna Ramadan. Rabbana arinal haqqa haqqa wajhati bangah wa arinal batila batila wa jangan riba. Rabbi jangan alimik masulati wa midriyati rabbatukabal doa. Rabbana billi waliyudhaya walimuna yamudusab. Rabbana hablana min ajajina wa duriyatina qurratan a'yunin muttaqina wa Allahumma barik lana fi aulatina wa la tandur wa bikum tumatika wa rizqna birahum. Allahumma rizq auladana wa duriyataka wal hidayah wa barik lana salati bi balin badati rabbini solihin rabbini solihin rabbini solihin. Allahumma taqabbal salatana wa rabbana sujudana qiyamana ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana wa inna ladina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan amanu rabbana innaka rahim. Rabbi anjilni jalan baraka wa anta khairul munzilin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqdir lana bih wa bunghana wa bilana warhamna anta maulana wa ansurna 'alal qawmin. Rabbana taqabbal minna innaka as-sami'ul 'alim atub ilaina innaka at-tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana fil lana dzunubana wa kafir lana sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar ya aziz ya ghaffar alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi qalbi wa nuri ngazi sayyidina wa nabiyina syafi'ina Muhammadin wa ala sahbihi wa barakallahu. Subhana rabbika rabbil izzati yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.